Salam dalam semangat pembaharuan, sahabat-sahabat yang terkasih. Jika tanggal 9 Juli 2022 yang lalu, Kongregasi Suster SSCC merayakan pesta perak 25 tahun kehadirannya di Indonesia, kali ini Kongregasi SSCC Indonesia Putra memasuki usia 100 tahun kehadirannya di Nusantara tercinta. Tidak tahun ini, tetapi tepatnya di tanggal 14 Agustus 2024 yang akan datang. Bagi kami, perjalanan waktu menuju 100 tahun tidak hanya sekedar proses alamiah beralihnya waktu, tetapi 100 tahun merupakan kisah perjuangan, pengorbanan, air mata, pencapaian, dan terlebih-lebih kisah perjalanan iman, di mana Tuhan menyertai, tidak meninggalkan. Inilah masa-masa di mana kami harus merenung kembali semangat misi para pendahulu kami, membaharuinya dan melanjutkan langkah misi itu yang kami percaya Tuhan sendirilah yang memanggil, mendidik, dan menyertai kami di tengah keterbatasan dan kerapuhan kami. Inilah tahun-tahun istimewa yang kami imani sebagai ajakan untuk pembaharuan, a call for renewal. Pada tanggal 14 Agustus 2022, bertepatan dengan perayaan liturgi gereja Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Kongregasi SSCC Provinsi Indonesia memulai perjalanan pembaharuan ini dengan ekaristi bersama dan upacara pemberkatan monumen 100 tahun karya SSCC di Indonesia. Perayaan ekaristi dan pemberkatan monumen ini dipimpin langsung oleh Pater Provinsial SSCC Provinsi Indonesia, Pater Pankrasius Ola Krain SSCC, dan dihadiri oleh para Pater Dewan Provinsi, para Pater Koordinator Wilayah Pelayanan SSCC di Batam, Sumatera, Jawa, dan Jakarta, para Frater Novis, perwakilan Suster SSCC, anggota cabang awam SSCC di wilayah Batam, dan anak-anak muda SSCC. Dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Pater Provinsial selain mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mendukung kelancaran acara ini, beliau juga membagikan beberapa poin permenungan yang menarik. Di antaranya, yang pertama, setelah menerima kabar gembira, Bunda Maria menyerukan Magnificat sebagai ucapan syukur dan ekspresi ketaatan imannya akan Allah. Magnificat itu tidak hanya diucapkan, tetapi dihidupi. Sejak mengandung Yesus, melahirkan, menemani Yesus dalam karyanya, dalam jalan salibnya, dan dalam penderitaannya sampai pada kematiannya. Ketaatan jenis inilah yang membawa Maria pada surga. Poin yang kedua, Magnificat Maria adalah ekoh Magnificat kita semua. Bahwa walaupun kita pernah mengalami penderitaan hidup, tetapi rahmat Tuhan pasti pernah kita nikmati. Jangan lupa untuk bermagnifikat, karena dengan cara inilah, seperti Maria, kita akan menuju ke surga. Poin yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan Adam sebagai manusia lama dan Yesus sebagai manusia baru, sang sulung yang membuka pintu menuju kehidupan kekal. Dalam semangat ketaatan dan penuh iman akan sang manusia baru inilah, para misionaris SSCC memberikan seluruh hidup mereka untuk menabur benih-benih iman yang akan menghantar kita semua pada surga. Poin berikutnya, seperti peran sang ratu dalam kitab Wahyu yang menyelamatkan bayi laki-laki dari serangan 7 naga, kita semua diajak untuk menyelamatkan benih-benih keselamatan yang sudah tumbuh dalam hati kita masing-masing. Inilah gambaran pembaharuan di mana kita diajak seperti Bunda Maria dan bersama Bunda Maria terus bermagnifikat agar benih-benih keselamatan tidak mati dalam hidup kita. Terima kasih Pater Provinsial atas butir-butir permenungannya. Sahabat-sahabat yang terkasih, dari Yogyakarta, para frater dan bruder SSCC terlibat secara daring dalam perayaan ini.
Kami semua disegarkan kembali akan materi novisiat kami, materi masa novisiat kami, bahwa pada tahun 1923 Takhta Suci memutuskan untuk memberikan tanah misi yang saat itu bernama Prefektur Apostolik Bangka Belitung dan Kepulauan Riau kepada SSCC Belanda. Dan SSCC Belanda saat itu mengutus 5 misionaris pertama, 3 imam dan 2 bruder dari Belanda pada tanggal 9 Juli 1924 bertepatan dengan Pesta Pelindung Misi Kongregasi Bunda Ratu Damai. Kelompok 5 misionaris ini tiba di Muntok, Bangka sekitar sebulan kemudian, yakni pada tanggal 14 Agustus 1924. Mereka adalah Pastor Theodosius Herkenrath, SSCC, ditunjuk menjadi Prefek Apostolik Bangka dari tahun 1924 sampai 1928. Pada tahun 1928 beliau diutus menjadi pastor kepala paroki di Honolulu, Hawaii. Beliau meninggal dunia pada tanggal 13 April 1972. Yang kedua adalah Pastor Eastfried Major SSCC, seorang imam kelahiran tahun 1893 dan ditahbiskan imam pada tahun 1920. Beliau berkarya di Sambong Muntok, Sungai Liat, Singapura, dan Tanjung Pinang. Beliau juga menyiapkan diri untuk mengembangkan pelayanan di wilayah Cina dengan belajar bahasa Cina. Namun beliau ditangkap oleh tentara Jepang dan diasingkan di Singapura pada tahun 1943. Ia meninggal di Belanda pada tanggal 7 Februari 1990 pada usia 96 tahun. Yang ketiga, Pater Marcellinus van Schut SSCC, lahir pada tanggal 3 Maret 1894 dan ditahbiskan imam pada tahun 1920. Ia pun berkarya di Sambong, Muntok, dan Belitung. Ia diangkat sebagai administrator Bangka Belitung pada tahun 1946. Ia meninggal di Belanda pada tanggal 17 Juli 1960. Yang keempat adalah Bruder Gerard Jensen SSCC. Ia berkarya di Muntok, Manggor, Moro, dan Belinyu hingga tahun 1932. Beliau adalah seorang tukang bangunan yang membangun banyak sekolah, gereja, biara, dan pastoran. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1933 dalam perjalanan laut ketika hendak mengunjungi saudaranya di Maluku yang sudah sekitar 30 tahunan tidak ia jumpai. Dan yang kelima adalah Bruder Antonius Bruygens SSCC. Beliau dikenal sebagai seorang bruder yang memiliki banyak talenta. Ia lahir pada tanggal 17 Agustus 1901 dan kaul kekalnya di tahun 1920. Ia berkarya di Asrama Putra Sambong, Kebun Ladang Pangkal Pinang, dan menjadi petugas medis tentara Belanda dan sekaligus membantu Uskup Willikens di Batavia atau Jakarta. Ia ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Jepang pada tahun 1943. Kondisi kesehatannya semakin memburuk setelah ia dibebaskan, sehingga tahun 1975 ia pulang ke Belanda dan pada tanggal 6 Desember 1996 yang lalu ia meninggal dunia. Sahabat, setelah 5 misionaris ini tiba dan berkarya di Indonesia, SSCC Provinsi Belanda terus mengirim misionaris-misionarisnya untuk memperkuat dan melanjutkan karya misi di Indonesia. Jumlah mereka mencapai 22 orang misionaris. Salah satunya adalah Monsinyur Vitus Boma SSCC, pendiri Kongregasi Pribumi Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang yang kita kenal dengan Suster KKS. Nama-nama mereka kini terpatri di Monumen 100 Tahun SSC yang berada di kawasan Rumah Retret SSC Batam Oasis Center. Dan setiap kali kami melihat monumen itu, kami diingatkan pada pesan Rasul Paulus ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sahabat-sahabat yang terkasih, kini kami keluarga besar SSCC Putra Indonesia memasuki masa-masa permenungan dan perayaan. Kami merenungkan semangat misi para pendahulu kami dan merayakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan misi keluarga religius kami.
Terus bantu kami dengan doa dan perhatian-Mu, sehingga doa pendiri kami boleh juga terwujud dalam hidup kami. Salam hangat penuh kasih dari kami di Yogyakarta. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you